Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 5 untuk mendiskusikan tentang sosial media menjadi ruang untuk menuangkan ekspresi politik, sentimen, afeksi untuk perubahan sosial. Kelompok 5 sendiri terdiri dari saya, Liana Permatasari, Nada Nadia Aulia, dan juga Muhammad Sandi Harun. Pertama, sosial media menjadi ruang ekspresi politik. Perlu kita ketahui bahwa sosial media merupakan salah satu bagian dari media baru ataupun new media yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan media massa, yang mana audiensnya memiliki peran sebagai pengguna yang memiliki kontrol penuh atas informasi apa saja yang ingin mereka konsumsi. Sosial media dapat menjadi wadah atau ruang ekspresi politik, yaitu menjadi wadah kampanye dan juga forum masyarakat. Generasi milenial memiliki potensi yang besar atas kekuatan politik karena jumlah mereka yang banyak. Jumlah populasi penduduk Indonesia yang berusia 15-34 tahun saat ini mencapai 34,45%. Namun, generasi ini kurang tertarik terlibat partisipasi dalam politik secara konvensional karena berbagai alasan. Karena itu, mereka lebih mencari dan memilih jalur yang lebih mudah diakses untuk berpartisipasi seperti menjadi relawan dan aktivis konsumen melalui sosial media. Di samping itu, generasi ini merupakan generasi penerus yang nantinya akan menjadi bagian dari pemimpin bangsa, sehingga partisipasi politik mereka sangat dibutuhkan di negara ini. Kemudian yang kedua yaitu forum masyarakat. Contohnya seperti saat ini mendekati Pilpres 2024, saya dapat memberikan contoh salah satu tokoh Capres 2024 yaitu Bapak Ganjar Pranowo yang saat ini seringkali membagikan aktivitasnya yang sedang belusukan ke daerah-daerah dan membagikannya pada platform sosial media berupa TikTok. Dalam kurang dari 1 jam, kolom komentar sudah dipenuhi oleh ratusan bahkan ribuan komentar yang datang dari masyarakat yang meliputi pujian, kritikan, ataupun hujatan kepada beliau. Hal ini disebabkan karena media baru atau new media memiliki karakteristik yaitu direct direct feedback dan juga two-way communication. Hal ini merupakan forum masyarakat di mana media sosial dapat digunakan oleh siapa saja. Dampak positif yang diberikan adalah masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya dan negatifnya marak terjadi hate comment secara berlebihan. Di sini saya akan menjelaskan terkait sosial media menjadi ruang untuk menuangkan ekspresi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait eh, ekspresi timbulnya sentimen dan afeksi. Media sosial menerapkan sentimen analis sehingga kita dapat mengetahui seorang tertarik atau tidak tertariknya terhadap suatu konten. Nah, yang dimaksud di sini adalah dalam sentimen analis adalah satu bidang yang dimana membangun yang dimana membangun sistem pengenalan dan ekstraksi opini dalam bentuk teks. Nah, adanya tertarik atau tidak tertariknya terhadap satu konten eh, itu kembali lagi kepada sang pengguna. Jika sang pengguna itu merasa tertarik, mereka akan membuat eh, suatu pernyataan rasa atau suatu opini terkait tertariknya sebuah konten tersebut. Jika tidak, ya mereka akan mungkin bisa dibilang mereka akan tidak melihatnya lagi. Nah, yang kedua, adanya media sosial menyebabkan timbulnya perubahan sosial yang disebabkan rasa psikologis berupa afeksi. Nah, rasa psikologis ini berupa afeksi adalah yang dimaksud untuk menjabarkan afeksi ini yang dijabarkan yang rasa psikologis afeksi ini adalah suatu yang digunakan dalam penyebaran perasaan. Dalam media sosial pastinya terjadi afeksi, di mana pengguna akan merasa cocok atau tidak, eh, itu akan mempengaruhi suatu afeksi dalam perubahan sosialnya mereka. Nah, contoh dari
Timbulnya sentimen adalah misalnya kita melihat suatu konten di Instagram atau di platform media sosial lain terkait eh, yang sekarang lagi ramai mungkin oh ya Israel atau Palestina ya sih. Di situ mereka akan melihat berbagai opini-opini publik yang mereka lihat. Nah, pengguna akan situ akan apa namanya memilih atau menerima mana opini yang setuju dan tidak setuju. Nah, di situ suatu timbulnya sentimen. Lanjut ke materi yang selanjutnya. Penggunaan media sosial dapat memainkan peran utama dalam kesejahteraan psikologis mahasiswa, melebihi yang diharapkan. Meskipun sebagian besar penelitian ini bersifat korelasional dan korelasi tidak sama dengan sebab akibat. Karena penelitian menunjukkan bahwa sejumlah peserta yang mengalami emosi negatif di bawah pengaruh media sosial sangat tinggi. Penelitian yang lebih luas sangat disarankan untuk mengeksplorasi efek sebab akibat. Maka dari itu, terdapat contoh perubahan sosial secara afeksi dalam media sosial, yaitu menurut teori emosi positif yang diperluas dan dibangun oleh Fredrickson, misalnya, beberapa rangsangan eksternal mungkin memicu emosi negatif seperti kecemasan dan depresi. Setelah mengalami emosi negatif ini, siswa mungkin berulang kali memeriksa pesan mereka di media sosial atau menjadi kecanduan. Akibatnya, kemampuan kognitif dan kapasitas mental mereka menjadi terbatas dan mungkin kehilangan konsentrasi selama proses belajar. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa dengan mereka merasa positif, pelajar dapat sepenuhnya memanfaatkan pembelajaran mereka secara strategis. Oleh karena itu, penggunaan media sosial secara strategis atau penggunaan media sosial yang membuat ketagihan oleh siswa dapat mengarahkan mereka ke arah pandangan yang positif. Untuk perubahan sosial itu sendiri terdapat dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya, masyarakat mengetahui berita politik terkini, dan negatifnya, penggiringin opini lebih mudah terjadi.